Jam gadang adalah menara jam yang menjadi penanda atau ikon Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Menara jam ini dibangun pada tahun 1926 dengan ketinggian 26 meter. Di empat sisinya terdapat jam berukuran besar berdiameter 80 cm sehingga dinamakan jam gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Jam gadang menjadi lokasi peristiwa penting pada masa sekitar kemerdekaan Indonesia, seperti pengibaran bendera merah putih pada tahun 1945, demonstrasi nasi bungkus tahun 1950, dan pembunuhan 187 penduduk setempat oleh militer Indonesia atas tuduhan terlibat pemerintahan revolusioner Republik Indonesia tahun 1959. Saat ini jam gadang menjelma menjadi objek wisata dengan perluasan taman di sekitarnya. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik pada hari kerja maupun pada hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sini. Jika Anda ingin tahu apa saja fakta menarik seputar jam gadang, tonton video ini sampai selesai. Dan berikut ini 7 fakta menarik jam gadang. Namun sebelumnya silahkan subscribe dulu Fakta Channel 21. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap update menarik dari kami. Lokasi jam gadang. Jam gadang berada di pusat Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya tepat berada di Jalan Istana Kelurahan Bukit Cangang, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi. Dena dasar jam gadang seluas 13,4 meter. Bagian dalam menara jam gadang memiliki tinggi 26 meter yang terdiri dari beberapa tingkat. Jam gadang berlokasi di dekat Pasar Atas. Di sana pengunjung bisa berbelanja oleh-oleh khas jam gadang seperti pakaian, kain, dan sebagainya. Hadiah Ratu Belanda. Jam gadang merupakan hadiah dari Ratu Belanda untuk Rookmaker, seorang sekretaris Fort de Kock atau kota Bukit Tinggi saat ini. Jam gadang selesai dibangun pada tahun 1926 dengan diarsiteki oleh Yazid Rajo Makuto. Adapun peletakan batu pertama pembangunan jam gadang ini dilakukan oleh putra pertama Rookmaker yang saat itu masih berusia 6 tahun. Sementara total biaya pembangunan jam gadang sendiri mencapai 3.000 gulden pada saat itu. Mengalami 3 kali perubahan. Salah satu ikon wisata Bukit Tinggi, jam gadang, yang menjadi penarik wisatawan datang ke Bukit Tinggi sejak awal dibangun. Menara jam gadang telah mengalami setidaknya 3 kali perubahan dan penyesuaian, tepatnya pada bagian atap. Pada awalnya, atap jam gadang berbentuk bulat dengan patung ayam jantan menghadap timur di atasnya. Lalu atap jam gadang diubah pada masa pendudukan Jepang. Saat itu atapnya diubah menjadi seperti bentuk pagoda. Perubahan ketiga terjadi pada setelah kemerdekaan. Atap jam gadang dibentuk gonjong seperti atap rumah adat Minangkabau pada umumnya. Mesin jam gadang cuma ada 2 di dunia. Di dalam menara jam gadang terdapat 4 buah jam berukuran besar yang diameter masing-masing mencapai 80 cm. Jam-jam raksasa itu konon didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda, melalui pelabuhan Teluk Bayur. 4 jam itu digerakkan oleh mesin yang hanya 2 di dunia. Mesin satunya ada di Big Ben yang menjadi ikon kota London. Mesin dan jam pada jam gadang terletak pada satu tingkat di bawah tingkat menara paling atas. Di bagian lonceng terdapat keterangan pabrik pembuat jam, yaitu Voigtman Rellinghausen. Voigtman adalah nama belakang pembuat jam, yaitu Bernhard Voigtman. Sedangkan Rellinghausen adalah nama kota di Jerman. Mesin jam gadang itu diproduksi pada tahun 1892.
Bandul jam pernah patah. Bandul jam pada jam gadang pernah patah pada saat gempa terjadi di Sumatera Barat tahun 2007 silam. Diketahui gempa itu berkekuatan 5,8 hingga 6,4 skala Richter yang getarannya terasa hingga Malaysia dan Singapura. Akibat gempa itu, bandul penggerak jam gadang patah dan harus dilakukan penggantian, sehingga bandul jam yang disaksikan pengunjung saat ini merupakan bandul yang baru. Penulisan angka 4 jam gadang. Angka-angka pada jam gadang ditulis dengan angka Romawi, mulai dari 1 hingga 12. Namun ada yang menarik ketika penulisan angka 4 tidak sesuai dengan kaidah penulisan angka Romawi. Dalam kaidah penulisan angka Romawi, angka 4 ditulis dengan I besar dan V besar. Namun pada jam gadang, angka 4 ditulis dengan I besar 4 kali. Rupanya penulisan angka 4 yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan angka Romawi itu berasal dari ketakutan Belanda. Penulisan angka I besar dan V besar memiliki makna I victory yang berarti kemenangan. Belanda khawatir hal itu bisa menumbuhkan semangat perlawanan rakyat Bukit Tinggi sehingga bisa mengalahkan mereka. Oleh karena itu kerajaan Belanda memutuskan agar angka 4 ditulis dengan I besar sebanyak 4 kali dan bukan I besar dan V besar. Meski demikian, penjelasan terkait alasan penulisan angka 4 ini masih belum bisa dibuktikan kebenarannya. Cagar budaya. Saat ini jam gadang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah. Penetapan jam gadang sebagai cagar budaya dilakukan melalui SK nomor PM-5/PW007/MKP/2010 tertanggal 8 Januari 2010. Cagar budaya sendiri merupakan warisan budaya berbentuk benda atau bangunan yang perlu dilestarikan keberadaannya. Pelestarian dilakukan lantaran bangunan-bangunan ini memiliki makna penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Nah, itu dia serba-serbi jam gadang yang perlu Anda tahu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa pada video kami berikutnya.